Selama ini Amerika Serikat selalu merasa di atas angin. Dengan dolar sebagai senjata utama, mereka bisa mengendalikan dunia, nyetak uang seenaknya, ngatur utang negara lain, main sanksi ekonomi ke sana-sini, bahkan seenaknya mendikte arah pasar global. Tapi sebentar lagi, itu semua mungkin tinggal kenangan. Indonesia, negara yang dulu cuma dianggap pasar buat produk-produk asing, sekarang mulai bergerak pelan tapi pasti. Salah satu langkah kecil, tapi punya efek luar biasa, adalah hadirnya KRIS, sistem pembayaran digital, satu pintu yang bikin transaksi lintas negara ASEAN, bahkan Asia, makin gampang tanpa harus lewat dolar. Di saat banyak negara masih ribet ngurus payment system yang bergantung pada SWIFT dan dolar ASEAN, Indonesia diam-diam udah nyiapin ekosistem baru. Pembayaran langsung, cepat, murah, dan lebih merdeka. Belum cukup sampai di situ. Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS Koalisi Ekonomi Baru yang isinya negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tujuannya? Bikin alternatif kekuatan ekonomi dunia, lepas dari ketergantungan sama Amerika dan sekutunya. BRICS ini ibarat geng baru yang sudah mulai serius ngomongin bikin mata uang sendiri, ngatur perdagangan pakai mata uang lokal, dan bikin bank tandingan IMF. Dan Indonesia sekarang ada di dalamnya. Lalu, kenapa Amerika mulai ketar-ketir? Karena sistem keuangan Amerika itu berdiri di atas kepercayaan. Bukan lagi di atas emas, bukan di atas komoditas real, tapi di atas asumsi bahwa semua orang di dunia butuh dolar. Begitu negara-negara besar mulai ninggalin dolar dalam transaksi perdagangan kayak yang Indonesia, China, Rusia, Brasil, mulai lakukan permintaan dolar jeblok. Kalau permintaan dolar anjlok, nilai tukarnya juga bakal anjlok. Inflasi bakal meledak, bunga utang Amerika makin nggak kepegang, dan akhirnya resesi panjang bisa datang. Gampangnya, bayangin gini, dolar itu kayak balon gede yang isinya cuman angin. Selama semua orang mau pegang balon itu, dia terbang tinggi. Tapi, kalau negara-negara dunia satu persatu cabut tangan mereka, balonnya bakal melayang liar dan akhirnya kempes di tanah. Kalau ekonomi Amerika kolaps, jangan kaget. Karena ini semua bukan soal teori lagi. Tanda-tanda udah ada. Defisit perdagangan Amerika makin parah, utang nasional mereka udah tembus lebih dari 34 triliun dolar dan naik terus. Nilai tukar dolar mulai oleng di hadapan mata uang lain. Bahkan Tiongkok dan negara-negara ASEAN mulai dagang tanpa dolar. Indonesia di tengah semua ini kayak pemain catur cerdas. Nggak frontal tapi langkahnya rapi. QRIS dibuat supaya ekonomi domestik kuat, tanpa tergantung platform asing. BRICS dipilih sebagai tempat berteduh dari badai finansial barat. Neraca perdagangan makin surplus, cadangan emas pelan-pelan ditambah, kerjasama bilateral tanpa dolar makin sering diteken. Bahkan BUMN mulai diajak bangun industri dalam negeri, dari nikel sampai kendaraan listrik. Apakah Amerika akan tinggal diam? Tentu tidak. Akan ada tekanan politik, ekonomi, bahkan ancaman sanksi. Tapi dunia sudah berubah. Negara-negara kayak Indonesia, India, bahkan Brasil udah capek dijadikan sapi perah. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita menghadapi serangan balik itu? Kalau kita kuat, ini bukan sekadar soal naiknya ekonomi nasional. Ini soal kedaulatan, soal harga diri bangsa. Kita udah terlalu lama berdiri di bawah bayang-bayang hegemoni asing. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia punya kesempatan untuk benar-benar berdiri di kaki sendiri. Jangan kaget kalau 10 tahun lagi, kita bukan lagi cuman negara berkembang, tapi jadi bagian dari kekuatan ekonomi dunia baru yang betul-betul merdeka. Asal syaratnya satu, jangan takut dan jangan jual diri lagi.